Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, dan pembelajaran keempat. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Tahukah kalian bahwa Indonesia kaya akan beraneka macam flora dan fauna, tersebar dari ujung barat sampai ujung timur? Coba kita akan mengamati tentang persebaran fauna di Indonesia. Fauna itu sendiri apa? Semua jenis hewan yang hidup dan mengalami perkembangbiakan pada suatu daerah dengan kurun waktu tertentu, atau hewan yang hidup di alam liar. Nih, contoh fauna, ada badak, ada gajah, terus ada kera, ada harimau. Ya, gajah memiliki habitat di Sumatera, ada di Jawa, ada di Bali. Meskipun hingga kini hanya di Sumatera habitat alaminya, harimau Jawa dan Sumatera merupakan jenis harimau yang dilindungi. Karena apa? Harimaunya hampir punah. Ini garis apa? Ini garis yang membedakan antara jenis hewannya. Nanti diterangin di sebelum pada bab selanjutnya. Coba apa yang dapat kamu amati dari peta di atas? Tentang apa tadi? Jelaskan sistem pengetahuan kalian. Ntar ditulis di sini tentang pengetahuan kalian tentang fauna yang tersebar di Indonesia. Selanjutnya kita akan membaca keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Keanekaragaman flora di Indonesia. Flora itu apa? Yaitu tumbuhan di Indonesia dipengaruhi oleh iklim. Indonesia mempunyai 2 iklim, yaitu iklim tropis dan subtropis. Letak ketinggian tempat, kesuburan tanah. Ketinggian tempat daratan di Indonesia cukup beragam. Berdasarkan letak ketinggiannya, jenis tanaman yang ada di Indonesia itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jenis tanaman yang tumbuh baik di bawah ketinggian 700 meter di atas permukaan laut, yaitu seperti padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman palawija. Yang kedua, jenis tanaman yang tumbuh baik pada ketinggian 700 sampai 1500 meter di atas permukaan laut adalah teh, kopi, kina, dan sayur-sayuran. Yang ketiga, jenis tanaman yang tumbuh baik pada ketinggian 1500 sampai 2500 di atas permukaan laut adalah pohon cemara, mahoni. Jenis tanaman yang tumbuh di atas ketinggian 2500 di atas permukaan laut adalah semak dan lumut. Jadi, flora itu tumbuhan tergantung jenis ketinggiannya. Kalau yang di dataran rendah itu padi, jagung, dataran tinggi teh, kopi, dan seterusnya. Berdasarkan jenisnya, flora di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Contohnya hutan bako atau hutan mangrove. Biasanya tumbuh di daerah pantai. Untuk apa? Biasanya banyak jenis ikan dan udang. Hutan bako terdiri di pesisir pantai, contohnya pantai Pulau Papua, Pulau Kalimantan, dan pesisir pantai timur Pulau Sumatera. Yang kedua, hutan musim. Hutan pada musim hujan biasanya tumbuh subur, sedangkan pada musim kemarau itu daunnya meranggas. Contohnya hutan jati banyak terdapat di Jawa, itu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Ada sabana. Sabana itu apa? Adalah padang rumput yang sangat luas diselingi dengan semak belukar. Contohnya di Jawa Timur dan Kepulauan Nusa Tenggara. Hutan hujan tropis itu hutan yang terdapat di daerah tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi. Ini biasanya di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Hutan rawa terdapat di daerah rawa, yaitu pantai Sumatera dan Kalimantan. Jenis tanaman yang tumbuh di sana adalah pandan, ketapang. Persebaran flora ada
di Indonesia dikelompok menjadi 3 wilayah, yaitu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian barat nih meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa nih. Wilayah bagian barat memiliki iklim tropis, iklim yang panas, sehingga ciri-ciri tumbuhan yang tumbuh di situ adalah berdaun lebat, ketinggiannya rata-rata 60 meter, serta terdapat pohon yang memanjat. Contohnya nih bunga rafflesia atau bunga padman raksasa di Sumatera, beringin raksasa, akasia, pinus, dan kayu jamin di Kalimantan. Wilayah Indonesia bagian tengah, termasuk Indonesia bagian tengah adalah Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Wilayah Indonesia bagian tengah memiliki hutan musim dengan ciri-ciri ketinggian pohon lebih rendah dari hutan hujan tropis. Saat musim kemarau, pohon berguguran daunnya, dan saat musim penghujan, pohon mulai bertunas. Contohnya floranya pohon cendana nih terdapat di wilayah Nusa Tenggara, anggrek putih, sagu, kayu putih, serta kemiri di Nusa Tenggara. Selanjutnya wilayah Indonesia bagian timur, yang termasuk Indonesia bagian timur yaitu Pulau Papua serta pulau-pulau kecil yang terdapat di sekitarnya. Wilayah Indonesia bagian timur memiliki hutan sabana dengan ciri padang rumput yang luas. Terdapat samak-samak berluka dan hanya terdapat beberapa pohon dengan ketinggian yang rendah. Contoh flora yang ada di sana adalah tumbuhan bakau di Papua, terus pohon sagu di Papua juga, dan anggrek di Papua. Nih, pohon sagu banyak ditemukan di Papua. Ya, selanjutnya keanekaragaman fauna di Indonesia. Nih, fauna hewan di Indonesia sangat beragam disebabkan Indonesia yang sangat luas berbentuk kepulauan di wilayah tropis. Keanekaragaman berbeda dengan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan alam, gerak hewan, dan rintangan alam. Menurut ilmuwan Inggris yaitu Alfred Russel Wallace, persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu fauna tipe australis, peralihan, dan australis. Ketiga ini satu yang fauna tipe asiatis, contohnya itu gajah, badak, burung beo. Fauna tipe peralihan ini berada di bagian tengah wilayah Indonesia, NTB, NTT. Nah, contohnya apa hewannya? Yaitu anoa, komodo, kerbau. Yang ketiga yaitu fauna tipe australis. Fauna tipe australis berada di bagian timur wilayah Indonesia, yaitu Maluku Utara dan Papua. Ini fauna mirip dengan fauna di benua Australia, contohnya yaitu kuskus, rusa, kanguru, burung cendrawasih, burung kakak tua, dan ikan penyang. Jadi fauna menurut orang Inggris dibedakan menjadi 3, yaitu tipe asiatis, tipe peralihan, dan tipe australis. Ya, selanjutnya kalian lengkapi bagian berikut. Bagiannya berdasarkan letak ketinggiannya. Tadi udah dibahas letak ketinggian 700 meter di permukaan laut, itu jenis tanamannya apa, dan selanjutnya. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.